Halo Bejoyers, balik lagi di You and Me Kuliner di channel YouTube kita Anton S3 Family. Sekarang gue lagi ada di jalan Kramat Raya, dan tapi kita harus agak masuk sedikit lagi. Dan patokannya deket banget dari Atrium Senen. Dan sekarang kita ada di Kramat Kuitang Kecil. Sekarang gue lagi mau cobain salah satu produk jadul yang ini adalah sangat ikonik banget karena produknya ini adalah bakery dan pastry. Dan kalau nggak salah dia tuh udah mulai dari tahun 1936. Nah, buat para Gen Z pasti lu semua belum tahu kan? Ini adalah salah satu produk yang dari zaman Belanda udah ada dan sekarang tetap bertahan dan tetap steady dan established. Come on. Oke, Bejoyers, ini dia roti jadul, roti ikonik, dan ini adalah roti yang sangat legendaris. Winner. Oke, Bejoyers, sekarang kita udah ada di dalam toko kuenya atau toko roti atau lebih tepatnya pastry lah ya, pastry pada zaman dulu. Dan ini nggak ada banyak yang berubah, semua hampir ikonik seperti tahun 1936. Kita ngobrol-ngobrol dikit yuk tentang sejarahnya dari Maison Wiener ini. Halo Tante. Halo. Dengan Tante siapa Tante? Shane. Tante Shane. Tante Shane, mau tanya dikit dong. Boleh. Ini berdirinya dari tahun berapa sih Tante? 1936. 1936. Kebayang 1936. Gue ajak lahiran 80. Ini 1936. Berarti sekarang udah generasi berapa Tante? 3. Generasi ketiga. Tante, boleh tahu ini kenapa sih nenek ya? Berarti nenek ya berarti ya? Nenek ya? Nenek dulu bisa kepikiran untuk bikin produk roti atau pastry ini gimana sih ceritanya? Nenek itu dulunya bekerja sama orang Belanda. Oh. Jadi dia bikin makanan untuk orang Belanda. Oke, jadi neneknya Tante Shane ini dulu kerja sama orang Belanda dan dia tuh masak, bikin roti-rotian dulunya. Dan kenapa bisa memutuskan untuk bikin sendiri jadinya? Karena orang Belanda itu bilang, kenapa nggak buka toko sendiri? Oh, itu alasannya Bejoyers. Jadi si orang Belanda ini juga tahu. Ternyata nenek dari Tante Shane ini punya semangat dan motivasi yang sangat bagus banget. Jadi si orang Belanda ini mikir, kenapa nggak bikin buka sendiri aja sih? Buka toko sendiri, bukannya punya toko roti sendiri. Dan itu kan lebih banyak membantu orang gitu. Selain menambah untuk orang yang bekerja dan juga untuk menjual kepada orang lain. Jadi intinya ini semua dimulai oleh nenek dari Tante Shane. Dan itu jangan lupa tahun 1936. Dan itu ada alat pertama di situ yang dia beli. Aku mau nanya, tadi aku makan sosis brot itu berapa satunya? Sosis brot itu harganya satunya 18.000. 18.000. Sosis brot yang tadi gua makan itu enak banget ya. Itu dalamnya. Tapi di dalamnya itu ada daging cincang yang udah diolah sama dia, dibalut sama pastry-nya dia yang lembut banget dan fluffy banget. Itu harganya 18.000. 18.000. Kalau amandel, bro? Yang kacang 17. Yang kacang cuma beda 17.000. Kalau ombekuk? Ombekuk 20. Ombekuk 20. Gede, segede gini, 20. Dan yang terakhir ada sourdough-nya. Sourdough-nya kalau yang tadi kan makan yang cheese cranberry. Cheese cranberry. Cheese cranberry 75. 75. Kalau yang coklat walnut cranberry itu 85. 85. Terjangkau karena gede banget. Dan itu kayaknya bisa dimakan untuk sekeluarga. Karena kalau kita makan sendiri, wah penuh banget. Itu gede banget dan berat. Itu sourdough, kebayang nggak? Dia tidak pakai ragi kimia, tapi pakai ragi alami untuk roti. Oke, makasih banyak. Yes. Wih. Oke, boleh di absen dulu nah. Kira-kira ini apa aja? Takutnya aku lupa. Ya, dengan Mas siapa? Mas Haru. Mas Haru ini adalah mungkin sekarang udah generasi keempat berarti Mas Haru ini. Ini adalah anak dari yang sekarang menjalankan The Winner ini, yaitu papanya, which is papanya. Dan ini sekarang udah generasi ketiga papanya yang jalanin. Oke, Mas Daru, aku boleh tahu ini apa ini namanya? Ya, ini sourdough, cheese cranberry, dan ini coklat cranberry. Oke, dan ini bolu jadul on bekuk. On bekuk ya. Ini udah masih pakai bahasa Belanda loh. On bekuk. Dan ini? Ini kacang tanah, amandel, sosis brot. Dan ini adalah semua produk yang wajib dicoba di The Winner ini. Oke Mas Daru, aku cobain dulu ya. Terima kasih Mas Daru. Oke Bejoyers, semua udah ada di meja. Ini adalah produk-produk favoritnya mereka. Ini adalah ombekuk. Ombekuk ini dari gula merah dan juga bolu jadul lah intinya. Aku pakai tangan dulu ya. Ini pakai tangan ya. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu ya. Oke. Kita cobain ombekuknya. Karena ini bolu jadul yang pakai gula merah dan dalamnya itu ada kismis. Oke.
Suapan pertama untuk Bejoyers. Pertama kali masuk ke mulut, yang terasa itu adalah kayu manisnya. Ini kayu manisnya langsung kerasa di mulut. Terus si gula merahnya pun bukan gula merah yang terlalu manis banget. Jadi ini cukup bisa dibilang adalah tidak terlalu manis tapi enak banget. Bahan-bahan yang mereka pakai tuh premium semua. Karena butternya kerasa banget. Terus udah gitu, si gula merahnya dan kayu manisnya tuh kerasa banget. Jadi bukan kayu manis yang essence atau bukan kayu manis yang ini. Kayaknya dia pakai kayu manis yang bener banget. Jadi ini dia pakai bahan-bahan premium. Enak banget loh ini. Ini Onbekook. Oke, Bejoyers, sekarang gue mau nyobain ini dia. Ini sourdough. Sourdough-nya tuh modelnya gede. Dan sekarang tuh di slice sama dia dan kita bisa langsung makan di sini. Jadi si sourdough-nya sendiri tuh yang nggak gede-gede juga sih, segede gini lah. Mungkin kalau kamu simpen sampai seminggu kayaknya bisa, karena si sourdough ini dia kan tidak pakai ragi kimia, dia pakai ragi alami. Jadi kemungkinan untuk kamu simpan masih bisa. Dan ini adalah sourdough cheese cranberry. Ini salah satu produk yang best sellernya mereka juga dari The Winner. Oke, suapan pertama untuk Bejoyers. Sourdough cheese cranberry. Parah. Ini enak banget. Ini real. Gue pencinta roti. Gue salah satu orang pencinta roti. Dan ini menurut gue enak banget. Gitu. Keju potongannya gede-gede banget. Enak banget loh. Dan ini bisa gue jamin bahan-bahan yang dipakai premium. Rasanya beda. Beda banget. Sourdough coklat cranberry. My God. Meleleh. Enak banget. Suapan pertama sourdough coklat cranberry dari The Winner. Parah. Enak banget. Nih, bentuknya segede gini. Sebelum dipotong-potong. Jadi bentuknya gede banget. Dan ini udah dipotong-potongin. Dan kamu bisa minta untuk dipotong atau nggak dipotong. Bebas, terserah Bejoyer semua. Tapi kalau saran gua, mending dipotong. Karena potongannya itu potongan yang masih normal lah, potongan yang gampang dimakan juga. Jadi bukan potongan gede-gede. Enak banget. Dalamnya ada kacang, ini macadamia ya? Walnut, oke. Dalamnya selain ada coklat chips ya, coklat chip nih, ada walnutnya juga dan juga ada cranberries-nya. Lihat. Enak banget. Dan sekarang gue mau nyobain sosis broadnya. Wow. My God. Sosis broad dari The Winner. Enak banget. Jadi, di luarnya ini pastry, di dalamnya ini daging cincang ya, daging cincang atau diolah sama dia, dipakai rempah-rempah atau bumbu-bumbu mereka, sehingga rasanya kalau menurut gue ya, ini ada sedikit manisnya dikit lah, tapi lebih cenderungnya gurih. Dan ya seperti kayak layaknya sosis ya, tapi ini bukan sosis, ini daging yang dicincang sama mereka. Yummy. Kalau ini adalah kacang, dibilangnya namanya amandel broad. Kita cobain amandel broad dari The Winner. Enak banget. Kacang soalnya enak banget loh. Oke, kita habisin dulu ya. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Bejoyers, ini gue udah bawa pulang cukup banyak. Yang pasti gue suka sourdough-nya dan juga sosis broad-nya. Jadi untuk Bejoyers semua, tetap sehat, tetap semangat, agar kita bisa jalan-jalan dan kita bisa makan-makan dan kita selalu cobain produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Dan ini salah satunya, The Winner, Maison The Winner. Dan ini salah satu produk yang harus dijaga karena dia mempunyai rasa yang cukup konsisten, rasanya enak banget dan mereka punya bahan-bahan yang sangat premium. Oke, sampai jumpa lagi.